Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya nak. Hari ini tanggal 18 Januari 2021. Kita belajar tema 6, subtema 1, PB 5, mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi nanti ibu berikan contoh deklamasi puisi atau bagaimana kita membacakan puisi. Lalu mata pelajaran SBDP, materi masih mengenai tanda tempo, sudah pernah kita pelajari pada semester 1, nanti ibu jelaskan juga, kita mengulang kembali. Lalu mata pelajaran PKN itu mengenai toleransi dalam keberagaman toleransi dalam keberagaman umat beragama. Itu juga sudah pernah kita pelajari pada semester 1, namun nanti juga ibu akan menjelaskan kembali, kita akan mengulang kembali pembelajaran tersebut dan nanti kita awali doa bersama ya. Selamat menyaksikan video penjelasan yang ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon berikanlah kami kepintaran, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami mengerti pembelajaran hari ini yang akan diberikan oleh guru kami sehingga menjadi bekal di masa depan kami. Kami mohon ya Tuhan, ajarilah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu menyayangi antara sesama, anak yang selalu mengucap syukur ya Tuhan. Tiada henti-hentinya berkat-Mu yang luar biasa yang hamba terima, yang kami rasakan ya Tuhan. Kami sangat bersyukur. Begitu juga untuk orang tua kami ya Tuhan, kami mohon berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka umur yang panjang dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh membimbing, mengajari kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak tahu apa yang saat ini yang terjadi ya Tuhan, namun secara umum yang kami tahu hanyalah keadaan yang sangat memburuk. Sampai saat ini COVID-19 belum berakhir, sehingga aktivitas kami sangat terbatas, sehingga kami belum boleh belajar di sekolah. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami, segerakanlah selesai COVID-19 ini ya Tuhan, agar kami boleh belajar di sekolah ya Tuhan, seperti biasanya. Kami sudah jenuh, kami sudah bosan, kami merasa tidak mampu melakukan ini semua ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, namun ya Tuhan kami mohon bimbinglah kami, ajarilah kami ya Tuhan dengan setiap pergumulan yang saat ini kami rasa, yang kami miliki ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sampai di sini doa anak-Mu, kami mohon terimalah doa anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pertama sekali Ibu akan menjelaskan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai membaca puisi. Membaca puisi ini perbuatan menyampaikan hasil-hasil sastra atau yang dimaksud dengan puisi dengan bahasa lisan. Maksudnya di sini secara langsung dari alat indera bicara kita yaitu mulut. Nah, pada dasarnya kegiatan membaca puisi ini usaha mengapresiasi puisi. Maksud dikatakan apresiasi ini menghargai, memberikan penghargaan dari si pembuat puisi tadi. Nah, secara tidak langsung bahwa dalam membaca puisi ini pembaca akan berusaha mengenali, memahami, lalu memberi pengertian, memberi penghargaan, membuat berpikir secara kritis dan memiliki kepekaan rasa. Nah, jadi pada dasarnya kata membacakan ini nak memiliki makna dia melakukan sesuatu pekerjaan untuk orang lain. Jadi kalau dikatakan kita mau membacakan puisi berarti kita melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah si sastrawan yang menciptakan puisi tersebut. Itu dia ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau membaca puisi nak. Itu yang pertama, intonasi.
intonasi ini maksudnya tinggi rendah suara dalam membaca puisi. Nah, intonasi dalam membaca puisi ini disesuaikan dengan isi puisi. Jika puisi itu tentang perjuangan, tentu intonasi lebih keras dan tegas. Namun jika isi puisi itu tentang kesedihan, berarti intonasinya itu harus lebih halus dan lebih lirih didengar ya nak ya. Yang kedua, lafal. Lafal ini pengucapan huruf. Nah, lafal dalam pembacaan puisi ini harus jelas sehingga makna puisi dapat dipahami oleh pendengar. Pengucapan huruf berarti misalnya pada kata lafal kita mengucapkannya itu lafal bukan lapal, berarti salah itu maksudnya ya nak. Yang ketiga, mimik, yaitu perubahan raut wajah. Maksudnya di sini ekspresi wajah kita. Nah, seorang pembaca puisi harus menyesuaikan mimik wajah dengan isi puisi yang akan dibacakan. Nah, itu dia ya. Lalu yang keempat, gestur. Gestur ini gerak-gerik tubuh saat membaca puisi. Nah, gestur ini dapat berupa gerakan kepala, tangan, liukan anggota badan, langkah kaki dan lain-lain. Maksudnya dari anggota tubuh kita. Ketika kita mau membacakan puisi, kita menggerakkan anggota tubuh kita. Jadi supaya pembacaan puisi kita ini dapat maksimal, dapat disampaikan dengan baik sehingga si pendengar atau si penonton ini memahami puisi yang kita sampaikan terlebih dahulu. Nah, kita harus memahami isi puisi itu seperti yang Bu jelaskan di awal tadi bagaimana membacakan puisi. Kita pahami, kita baca berulang-ulang apa makna dari isi puisi itu, lalu apa pesannya. Jadi setelah kita dapat, kita bisa menyampaikan puisi itu dengan baik. Nah, namun ada sebagian, masih banyak anak-anak ibu pasti memahami bagaimana ketika cara membacakan puisi itu pasti nadanya seperti ini. Ibu contohkan ya. Ibu akan mencontohkan isi puisi, sepenggal isi puisi Cita-Citaku pada buku tema kamu di halaman 44. Judulnya Cita-Citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, perlu kamu pahami, contoh yang ibu buatkan tadi itu adalah contoh yang salah. Nah, kenapa? Kalau kita mau membacakan puisi tidak harus seperti itu nadanya, nak. Intonasinya itu tidak harus seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan isi. Ketika kita mau membacakan puisi harus sesuaikan dengan isi puisi tersebut. Itu harus kamu pahami ya nak ya. Nah nanti setelah ini ibu akan memberikan contoh bagaimana pembacaan puisi yang tepat, yang baik. Itu ada anak SD, ibu ambil kutipan dari siaran televisi. Dia membacakan puisi tidak seperti contoh yang ibu berikan tadi. Itu salah, yang benarnya ini anak ya. Selamat menyaksikan. Cita-citaku, ku ingin seperti yang ku bisa. Ku ingin seperti mereka. Ku ingin berbakti untuk negeriku, berilmu, beriman, dan bertakwa. Wahai teman-temanku, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Capailah cita-cita setinggi langit. Bekali hidup dengan ilmu. Jangan cepat berputus asa. Hadapi segala rintangan yang ada. Jangan lupa berdoa agar terwujud di kemudian hari. Baik, selanjutnya pembelajaran SBDP, tanda tempo. Ini sudah pernah kita pelajari di semester 1, akan ibu ulangi lagi ya. Nah, tanda tempo ini adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Itu dia ya. Selanjutnya, tanda tempo itu memiliki macam-macam. Yang pertama, tempo lambat. Yang kedua, tempo sedang. Yang ketiga, tempo cepat.
Yang pertama Ibu jelaskan tempo lambat. Tempo lambat ini irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan yang perlahan. Pada umumnya irama lambat dipakai untuk menyanyikan lagu yang sedih, syahdu, dan romantis. Nah, pada tanda tempo lambat ini terdapat 3 jenis. Yang pertama largo yang berarti artinya lambat. Yang kedua larghetto yaitu lambat namun lebih cepat daripada largo. Yang ketiga largissimo yang artinya sangat lambat. Itu dia. Lalu jenis yang kedua yaitu tempo sedang. Tempo sedang ini irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang, artinya tidak cepat dan tidak lambat. Nah, pada umumnya lagu yang mempunyai tempo sedang ini memiliki sifat gembira dan megah. Nah, jenis-jenisnya ini yang pertama moderato yang artinya sedang, yang kedua allegro moderato yang artinya sedikit lebih cepat daripada moderato, yang ketiga andante artinya perlahan-lahan, yang keempat adantino yang artinya perlahan-lahan akan tetapi lebih cepat daripada andante. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu tempo cepat. Tempo cepat ini irama lagunya cepat. Nah, umumnya lagu yang bertempo cepat ini dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama allegro yang artinya cepat, yang kedua allegretto yang artinya lebih cepat daripada allegro, yang ketiga vivace yang artinya sangat cepat. Nah, berikut Ibu akan memberikan contoh pada lagu nasional, yaitu yang pertama Maju Tak Gentar dengan tempo cepat, Rayuan Pulau Kelapa dengan tempo lambat, Bagimu Negeri dengan tempo lambat, Satu Nusa Satu Bangsa dengan tempo sedang, dan seterusnya. Itulah pembelajaran SBDP kita. Baik, selanjutnya pelajaran PKN, toleransi umat beragama. Anak-anak Ibu, kata toleransi ini menjadi salah satu kunci untuk menciptakan kemajuan, kedamaian, dan keutuhan bangsa di dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Tapi anak-anak Ibu, tahukah kamu apa itu toleransi ya? Ayo, Ibu harap kamu tahu ya, karena ini sudah pernah kita pelajari di semester 1 loh. Nah, Ibu akan mengulangi lagi, Ibu harap kamu masih ingat ya nak ya. Nah, menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi ini bersifat menghargai, memperbolehkan, membiarkan, memberikan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, banyak lagi. Nah, toleransi ini juga disebut dengan tegang rasa atau bisa dikatakan menghormati perasaan orang lain. Nah, jadi itu ada di hadapan kamu gambar yang Ibu berikan, perbedaan agama di situ. Mereka berpelukan. Nah, maksudnya apa ya? Agar keberagaman dalam masyarakat tidak menjadi faktor penyebab terjadinya benturan dan perpecahan yang berujung pada sebuah konflik, maka dibutuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan saling menghormati sebagai makhluk individu sekaligus sosial, dituntut mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kenapa? Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, dan di dalam pemenuhan tersebut bisa saja memenuhi benturan antar kelompok, golongan, atau masyarakat umum, baik yang berkaitan dengan suku, ras, agama, maupun golongan. Itu ya nak ya. Nah, jadi itu ada di hadapan kamu 3 gambar yang Ibu berikan contoh dari mereka menyikapi toleransi. Nah, oleh karena itu nak, sebagai warga negara Indonesia yang baik perlu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan menghormati antar hak serta kewajiban yang ada di antara sesama demi terciptanya kehidupan yang tentram, rukun, dan damai. Begitu juga menjaga keutuhan negara Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan
bagaimana sikap toleransi antar umat beragama. Yang pertama, menghormati adat istiadat umat beragama. 2, saling bersikap menghormati satu sama lain. 3, tidak mencela dan mengejek satu sama lain di dalam umat beragama. 4, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. 5, tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Yang terakhir, yang ke-6, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama ataupun kepercayaannya. Nah, Ibu harap kamu atau kita pun semuanya, kita bersama dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan toleransi antara umat beragama seperti gambar yang Ibu berikan ini dia. Ada 3 ya nak ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Baik anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi mengenai tugas kamu itu di halaman 45. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tugas kamu mendeklamasikan puisi, yaitu judulnya Cita-citaku karya Angelika ya. Maksudnya di sini kamu membacakan puisi tersebut ya. Kamu membacakannya pada saat hari Kamis ya, hari Kamis kamu membacakannya. Nanti di situ kamu boleh melihat teks atau boleh menghafal, tergantung. Jadi kamu punya kesempatan untuk belajar ya nak ya. Lalu untuk selanjutnya tugas kamu di halaman 47 itu pembelajaran SBDP ya. SBDP Aku ingin jadi penerbang. Itu ada lagu Aku ingin menjadi penerbang. Penciptanya itu A.T. Mahmud. Di situ ada liriknya. Liriknya kamu tulis dan pertanyaannya itu ada 4. Ya, kamu jawab, kamu kerjakan ya 4 pertanyaan itu. Itu dia. Ibu rasa sudah cukup untuk tugas kamu. Itu saja. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.